nih kalian semua apa kabar? Oke, perkenalkan nama aku Taufik Talan dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini aku mau kasih tips atau ya sedikit tutorial lah, sedikit tentang gimana cara mengolah vokal, gimana cara kalian menjadi seorang pembicara atau public speaking bisa, atau reporter, atau bahkan yang kalian punya hobi untuk bernyanyi itu bisa juga punya tips atau diterapkan tips yang saya kasih. Memang sedikit ada tips, ada ya empat tips lah dari saya yang mungkin kalian bisa terapkan di hobi kalian atau pekerjaan kalian, atau mungkin bahkan di mata kuliah yang misalnya mata kuliah itu mengharuskan untuk presentasi di depan. Nah, ini bisa kalian terapkan. Dan 4 hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pernapasan. Mungkin bagi kalian pernapasan itu sudah tidak asing lagi dengan teknik olah vokal saat ini. Pernapasan adalah salah satu teknik vokal yang dianggap sebagai teknik dasar. Teknik dasar ini bisa kalian terapkan tadi public speaking atau bernyanyi, ataupun misalnya presentasi di depan kelas itu bisa. Namun pernapasan ini harus dengan teknik yang mumpuni. Gimana caranya? Itu pernapasan harus panjang, apalagi seorang penyanyi ataupun reporter. Nggak mungkin di tengah-tengah berita penyampaian suatu informasi atau penyampaian penyanyi di tengah-tengahnya itu terpotong oleh napas, karena napasnya tidak sampai. Asalnya ketika kalian bernyanyi ataupun public speaking, kalian akan mengeluarkan udara dalam tubuh. Jika tidak mempunyai kemampuan bernapasan yang baik, maka kalian akan mulai merasa lelah dan terengah-engah dalam berbicara atau public speaking atau bernyanyi. Bahkan sulit untuk mencapai nada bernyanyi yang harmonis dalam komposisi musik. Dalam mengasah teknik pernafasan olah vokal itu ada 3 teknik yang bisa kalian coba lakukan. Teknik pernapasan ini ada 3, yaitu teknik diafragma, perut atau dada. Diafragma itu terdapat di dalam tenggorokan atau leher. Perut itu ketika bernapas mengambil napas langsung simpan di perut, ke bawah kan gitu. Nah, ini sangat efektif sekali. Atau bahkan di dada ketika kalian mengambil napas, simpan di dada. Ini akan efektif bagi kalian yang mencintai atau mengagumi sebuah bernyanyi atau public speaking. Oke.
selanjutnya adalah intonasi. Intonasi ini setelah kalian sudah menguasai teknik pernapasan untuk olah vokal, selanjutnya kalian bisa mempelajari teknik tentang intonasi. Salah satu teknik olah vokal ini memerlukan tingkat konsentrasi dan sensitivitas yang tinggi. Sebab sebagai seorang public speaking atau seorang penyanyi, ini wajib sekali mempunyai teknik ini. Kalian harus bisa menempatkan kata-kata atau lirik yang sesuai dengan nada yang sudah dibuat agar terciptanya harmonisasi dalam sebuah lagu. Teknik vokal satu ini bisa juga membantu kalian yang ingin meningkatkan jangkauan nada yang lebih tinggi atau yang kalian bisa. Jadi mau tinggi pun sekalipun, kalau kalian mempunyai teknik ini bisa. Atau nadanya itu serendah apapun nadanya, nada kalian berbicara, nada kalian untuk bernyanyi itu bisa. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah artikulasi. Nah, di sini penting sekali mengenai artikulasi. Artikulasi adalah cara kalian menyampaikan kata-kata itu dengan jelas. A, I, U, O nya itu dengan jelas, atau ya kalian menyampaikan atau berbicara itu jelas kedengaran, jelas A, I, U nya, O nya, artikulasinya semua jelas. Jadi tidak ada yang seperti mendengung, tidak ada. Nah, ini perlu kalian terapkan untuk olah vokal agar vokal kalian tetap terjaga atau akan lebih baik lagi. Yang terakhir adalah resonansi. Ini merupakan salah satu teknik vokal yang dapat menjadi stimulan pada bagian pita suara. Nah, di sini pita suara. Kalau pita suara kalian di sini terserah lah. Kalau aku di sini sebagai seorang penyanyi, kesehatan dan kekuatan pita suara tentu harus dijaga. Ini harus dijaga betul. Pita suara nggak boleh serat, nggak boleh hilang suaranya. Maka dari itu setiap setiap presenter, penyanyi, atau bahkan public speaking itu biasanya tidur lebih cepat karena untuk menjaga pita suaranya, menjaga wajah agar lebih cerah. Jadi bangun tidur pagi terlihat cerah, suara pun terjaga. Bahkan penyanyi atau public speaking, reporter dan lain sebagainya itu mereka jarang sekali atau bahkan menjauhi makanan-makanan yang bersifatnya minyak seperti makan gorengan atau makan yang istilahnya bisa atau dapat merusak pita suara mereka atau suara mereka menjadi tidak bagus lagi. Nah, itu adalah 4 teknik di mana kalian bisa mengolah vokal dengan baik. Oke,
itu saya Muhammad Taufik Dahlan. Sekian dan terima kasih.